Saudara-saudara, tema renungan harian hari ini adalah Yoas, seorang pemimpin yang inkonsisten. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, peran seorang pendamping atau seorang mentor sangat mempengaruhi seseorang yang dididik didampinginya. Hal itu terbukti dari perkembangan kehidupan seorang raja dalam diri Yoas. Dia menjadi seorang raja di usia anak pada usia 7 tahun. Dan seorang pendamping yang mendampingi kehidupannya pada awal dia sebagai raja adalah Imam Besar Yoyada. Awalnya Yoas dengan pendampingan Imam Besar Yoyada, dia dapat memerintah dengan bijaksana dan melakukan berbagai hal-hal yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca dari kitab 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1. Yoas juga membaharui perjanjian dengan Yahweh, dengan Tuhan Allah. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 17 sampai ayat 19 kita bisa baca itu. Dan Yoas juga membasmi Baalisme, pemujaan terhadap dewa-dewa Baal, dan memperbaiki rumah Allah, bait Allah. Mereka bisa mengumpulkan uang untuk membiayai para pekerja yang memperbaiki bait Allah. Dan yang berikut, ini yang menarik adalah saudara, ketika Imam Besar Yoyada meninggal dunia, maka situasi berbalik 180 derajat. Yoyada juga mulai menua dan ketika ia mati pada usia 130 tahun, maka ada perubahan. Raja Yoas mulai kehilangan arah dan Yoas beserta para pengikutnya kembali menyembah Baal dan meninggalkan pemujaan atau peribadatan kepada Allah Yahweh. Dan disinilah kita bisa melihat betapa Yoas menjadi tidak mengingat kesetiaannya kepada Yoyada. Dan salah satu yang menarik adalah ia membunuh anak Imam Besar Yoyada itu. Nah saudara, pembalasan terjadi ketika Yoas melalui tentara Aram. Seluruh pemimpin negeri itu dibunuh dan dijarah. Dan di akhir cerita, Yoas dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri yang bersekongkol dengan anak Yoyada. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud. Dan kematian Yoas dianggap sebagai suatu bentuk kemurkaan Allah karena meninggalkan kemuliaan Allah sehingga Israel kembali menyembah Baal. Yoas pada awal dia memerintah memang dikenal sebagai raja yang bijak, yang benar di hadapan Allah. Tapi sifatnya yang kemudian inkonsisten, tetapi sifatnya yang kemudian ia menjadi orang yang tidak konsisten, justru membawanya pada kematian. Nah saudara-saudara, apa pesan dari kisah kehidupan Raja Yoas ini? Yang pertama adalah kisah Raja Yoas menyelipkan pengajaran yang berharga, yaitu bahwa apa yang kita telah mulai dengan baik, haruslah kita jaga sampai selesai, sampai akhirnya. Karena keraguan dan sikap yang tidak konsisten seringkali merusak integritas dan membawa kita pada akhir yang buruk. Dan yang kedua adalah hubungan yang akrab dengan Tuhan akan memampukan kita untuk bisa menjadi pemimpin. Memimpin diri selaku anak-anak Tuhan sebelum memimpin orang-orang lain untuk mereka juga percaya dan mengenal Tuhan. Saudara-saudara, dalam teori kepemimpinan servant leadership juga nampak pola kepemimpinan pelayan, yaitu di mana kita mengikuti teladan dan ajaran Yesus menjadi seorang pelayan bagi para muridnya. Sebelum kita bisa melayani sesama, mari
kita bentuk juga jiwa kita sebagai seorang pemimpin yang menghamba, melayani sampai selesai. Baik itu saudara, apa yang telah dibentuk oleh Allah di dalam kehidupan kita, iman, pengharapan, dan kasih yang ada dalam diri kita, teruslah kita pegang sampai akhirnya dengan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.